Halo, selamat siang. Pada video kali ini saya ditemani Kanara akan membagikan peralatan apa saja yang saya gunakan selama menyusui Kanara dari lahir hingga saat ini. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita langsung aja ya ngelihat barang-barang apa aja yang saya gunakan. Ayo, Kanara nemenin mama ya. Aduh, ini bukan titer nak, bukan titer. Ini bukan titer. Oke, jadi barang yang pertama yang saya gunakan ya, di sini ada pumping. Ini pumping dari merek Pigeon ya. Tapi kardusnya udah nggak tahu kemana. Ini masih saya gunakan sampai saat ini. Jadi kalau misalnya dibeli, untuk harganya di sini saya nggak sebutin ya, saya udah lupa. Di sini saya cuma mau nunjukin barang-barang apa aja yang saya gunakan. Jadi kalau beli nanti bakal dapat botolnya, alasnya. Nanti di dalam ada kayak saringan gini. Nanti di dalamnya ada katup. Biasanya dapat 3 ya. Lalu nanti ini untuk apa ya? Untuk pumpingnya ya, untuk pompanya. Terus nanti di sini ada karetnya ini. Ada ininya juga. Kayak corong ya bentuknya. Ini pegangannya. Lalu di sini ada karet untuk pompanya. Nah, di sini sambungan ke pegangannya warna merah seperti ini. Lalu bagian dalamnya gini. Bagian dalamnya gini, katupnya nanti dipasangnya di sini ya. Lalu ini untuk bentar. Lalu ini botolnya bawaan dari pumpingnya. Ini yang 160 ml. Ini ada tatakan bawahnya untuk berdirinya. Nanti biasanya botolnya tuh ada kayak ring ininya, dapat ini warna putih. Jadi botol bawaannya ini kan yang 160 ml. Awal-awal waktu asinya belum lancar ini sih masih muat. Tapi begitu asinya udah lancar banget, saya ganti botol ini. Ini biasanya pakai ngedot aja jadinya. Yang ukuran 330 ml. Jadi ini bisa banget ya. Bisa masuk banget. Jadi bisa. Oke, lanjut ya. Lalu barang selanjutnya ya. Kanara udah nyampe sini. Halo semuanya. Nonton ya video Mama Kanara. Yang udah subscribe, yang udah nonton, makasih ya. Main dulu ya. Mainan dulu anak mama. Hati-hati dong nak. Hati-hati. Mainannya hati-hati. Ini Kanara lagi ini ya, udah belajar duduk sekarang. Emang belum sempurna sih duduknya, masih miring-miring. Ntar lagi. Kanara umur berapa ya ntar lagi ya? 7 bulan ya. Oke, kita lanjut ya. Barang selanjutnya ada steril. Ini ada alat untuk steril. Ini dia alatnya. Ini dari merek Baby Safe. Jadi waktu beli yang ini dapat ini untuk sterilnya sendiri. Dalamnya ini masih full barang ya. Di sini ada dua rak di dalamnya. Nanti dapatnya ini untuk kayaknya untuk merebus telur ya. Terus lalu di sini untuk meres jeruk. Dan di sini untuk yang ini untuk ngangetin botol, maksudnya ngangetin susu ya. Ngangetin susu atau makanan atau bubur seperti itu. Jadi ini berfungsi banget sih. Tapi tergantung mama-mama juga ya, maunya steril manual kayak direbus atau menggunakan alat seperti ini. Jadi alat ini fungsinya itu bisa untuk steril, tadi udah saya jelasin ya, bisa untuk ngangetin makanan, bisa untuk ngerebus telur,
bisa untuk meras jeruk ya, kayak juicer tapi manual. Terus ini bisa untuk ngangetin susu. Ini ada capitnya juga sih, tapi capitnya lagi di belakang, nggak sempet tak bawa ke sini. Baby namanya itu multifunction bottle sterilizer. Multifunction bottle sterilizer. Kanara baru selesai ngemil ya. Makan apa tadi nak? Makan pepaya ya. Jadi cara kerjanya itu, ini tombolnya. Jadi cara kerjanya pertama udah pasti dicok dulu ya. Kalau mau ngangetin susu di sini, ininya diputar, tombol ininya diputar ke sini. Ini seperti timer ya. Jadi nanti ketika kita misalnya mau ngangetin susu nih, kita ngetin di sini, kita putar tombolnya ke sini. Nanti begitu sampai ke sini itu bunyi sendiri. Jadi kita udah tahu, oh udah selesai gitu. Ada timernya. Ini untuk ngangetin makanan, ini untuk sterilin alat-alat. Lalu yang ini untuk ngerebus telur. Jadi untuk waktunya ya, di sini untuk steril itu 9 menit, untuk ngangetin susu itu 5 menit, untuk ngangetin makanan itu 7 menit, terus untuk ngerebus telur itu 12 menit. Tapi saya biasanya gunain ini sih untuk sterilin botol susunya Kanara sih ya. Untuk yang lain-lainnya nggak saya gunain. Kenapa saya milih menggunakan alat steril untuk botol-botolnya itu supaya lebih awet botol-botolnya, karena kalau direbus ya, sering direbus itu suhunya kan kita nggak bisa mastiin berapa derajat, dan bisa jadi kepanasan dan botolnya itu menjadi nggak awet atau cepet banget pudar warnanya seperti itu. Selanjutnya ada penghangat susu dan makanan. Sebenarnya jika sudah punya alat ini sebenarnya nggak harus punya ini juga, nggak apa-apa. Cuman ini kemarin kado Kanara, jadi ya selagi ada saya gunain aja. Ini cukup berfungsi juga kalau misalnya saya lagi buru-buru mau ngangetin ASI Kanara, ASI yang udah dipumping ya. Jadi di sini ini berfungsi juga. Tapi kalau nggak terburu-buru sih saya mending nyairin susunya Kanara itu suhunya itu nggak langsung drastis, jadi saya biarin aja suhu ruangan cair sendiri seperti itu, malah lebih bagus. Karena katanya ya kalau terlalu diangetin malah kandungan dalam susunya itu ada yang rusak seperti itu. Itu sih saya cuma baca-baca gitu ya, untuk yang akurat sih saya nggak tahu. Lalu oh ya, ini dalamnya ya, dalamnya seperti ini. Dan kalau misalnya ngangetin susu pakai ini lebih aman dibandingkan ini. Ini kan agak besar. Jadi kalau itu kalau ngangetin susu kayak rada riskan kepanasan. Kenapa? Jadi kalau ngangetin susu pakai ini terlalu kebesaran lah, terlalu besar. Dan kadang airnya tuh kan sampai mercik-mercik waktu mendidih. Jadi kayak gak aman. Kalau ini sih enak banget. Ini saya contohin aja ya. Jadi ini lebih simpel sih ya digunain kayak gini. Jadi kan lebih simpel. Sedangkan kalau yang ini seperti ini ya. Jadi uap panasnya tuh bisa keluar di sekeliling sini. Jadi saya lebih aman pakai ini sih. Oke. Dah, tungguin mama ya nak ya. Nggak mau dicium. Dah, sini aja. Kanara sini aja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini barang yang saya gunakan melengkapi pumping tadi ya. Di sini ada botol penyimpanan ASI. Udah duduk. Jadi botolnya ada 2 jenis yang saya pakai. Ini biasanya saya pakai untuk nyimpen ASI yang udah dipumping. Dan kalau misalnya berpergian juga saya sering naruh ASI di botol ini. Selain menggunakan botol ini untuk nyimpan ASI, saya gunain kantung ASI seperti ini.
opsional aja ya kalau kantong ASI itu. Jadi untuk kantong ASI-nya opsional, mau pakai ukuran berapa tergantung mama-mama sekalian ya. Saya pakai yang kayak gini. Jadi ini untuk menyimpan ASI Kanara ya. Kanara penasaran. Ini sayang, ini bersih sih, bersih, boleh mainin. Ini bersih. Ini bersih. Sebentar. Oh, yang nggak kalah penting botol dot ya. Dot juga opsional aja sih, mau pakai yang mana sesuai. Dan yang penting itu nipelnya ini harus sesuai usia ya, sesuai usia. Jadi ini Kanara udah ganti berapa kali sih untuk nipel ini. Lalu di sini ada breastpad. Nah, ini juga penting ya untuk mama-mama kalau berpergian, kalau misalnya nggak sempat pumping, takut ASInya rembes. Jadi ini penting breastpad. Oke. Untuk ini dia breastpadnya. Saya makainya yang merek. Jadi ini dia breastpadnya. Saya makainya yang merek Pigeon. Dan untuk botol minum ya, dot. Sekarang sih Kanara udah pakai yang itu training cup. Nanti yang mau tahu videonya bisa dicek di sini ya. Lalu selanjutnya ada apa lagi ya? Ini kasa steril. Ini biasanya saya gunain untuk bersihin lidah Kanara setelah nyusu. Tapi nggak begitu selesai nyusu langsung dibersihin, enggak, karena pasti kan takutnya bayinya mual, muntah, malah sia-sia ya. Jadi ya bersihinnya berapa jam setelah bayi nyusu aja ya. Lalu ini dia yang sering saya gunakan juga. Ini tips dari mama mertua. Ini kotak nanti biasanya saya isi air waktu nyusuin Kanara, bisa ngedot pas lagi ngedot atau nenek langsung. Ini selalu disiapin karena ini untuk ngelap air susu yang netes-netes di sekitar pipi, supaya enggak itu ya, kadang kan bisa sampai ruam kan kalau misalnya kelamaan nempel air susu di pipi gitu. Kalau enggak, saya juga jadi seperti itu tips dari mama mertua. Tapi kalau misalnya saya nggak sempet pakai ini, saya pakainya tisu basah juga langsung, karena kan kalau ini rentan tumpah ya. Kalau misalnya lagi sibuk sendiri, nenenin sendiri atau nyusuin sendiri, lebih enak sih pakai tisu basah ya, langsung diambil, dilap, diseka gitu kan langsung bersih. Tapi sebenarnya lebih bagus ini juga air. Kalau sempat ya pakai ini. Kalau lagi terburu-buru tisu basah aja nggak apa-apa. Itu dari saya ya. Selanjutnya ada ini. Selanjutnya ada ice box. Jadi ini berfungsi banget karena jadi untuk saya box es ini sangat berfungsi, karena biasanya saya naruh ASI dari freezer, biasanya saya taruh di sini dulu supaya suhunya itu nggak berubah drastis ya untuk nyairin. Selain itu juga ini saya pakai naruh ASI yang selesai dipumping yang mau segera diminum berapa jam kemudian, biasanya saya taruh di sini karena kan saya kan di lantai atas ya, jadi kulkasnya jauh, nggak setiap saat saya bisa turun naruh ASI di kulkas. Dan juga kalau malam ini kan bisa naruh ASI juga untuk Kanara. Misalnya kan Kanara kan sering bangun malam, sering minum juga, jadi ini berfungsi banget. Kalau untuk jalan-jalan juga ini berfungsi, bisa dibawa bepergian, jadi ASI-nya itu tetap nggak rusak lah ya, ASI-nya taruh di sini jadi awet. Tapi ini saya pakein ice gel pack. Jadi biasanya saya masukin ice gel pack dulu di sini, baru naruh itu ASI-nya. Ice gelnya sekarang masih di kulkas, nggak saya bawa ke sini. Jadi itu saya belinya ada berapa pack ya? Mungkin sekitar 6 kayaknya, cuman beda-beda ukuran. Tapi cukup untuk box ini, karena box ini kan nggak besar-besar banget. Ini opsional sih ya, nggak harus sih. Tapi kalau untuk saya ini bermanfaat. Oke, selanjutnya di sini ada tas. Nah, ini juga berfungsi kalau misalnya saya berpergian.
misalnya Kanara imunisasi atau mau ke gereja atau kemana ya, karena tas ini ada untuk penyimpanan susunya. Seperti ini tempatnya. Jadi ice gel packnya tuh biasanya saya masukin ke sini, lalu masukin susu di sini. Jadi susunya bisa awet, karena kan kalau nggak salah ya, susu asip ya, air susu ibu perah itu di suhu ruangan tuh kayaknya bertahannya cuma 4 jam kalau nggak salah. Cuman kalau misalnya dimasukin ke tas kayak gini, terus dikasih ice gel pack, aduh jadi belibet kan ngomongnya, jadi lebih awet seperti itu. Lagi ya, kayaknya udah semua ya. Jadi demikian barang-barang yang saya gunakan selama menyusui atau memberi ASI ke Kanara. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau nambahin, mau sharing, nanti bisa saling sharing di kolom komentar di bawah ya. Jika teman-teman menyukai video ini, bisa klik like ya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, menambah informasi, mungkin bisa di-share di sosmed teman-teman sekalian. Dan kalau mau sharing tadi udah saya sebutin, kalau mau sharing bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang, makin memberikan hal-hal positif bagi teman-teman sekalian. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ayo sayang. Anak mama sibuk sendiri. Dadah, dadah. Makasih udah nungguin mama.